Jemaat GB Immanuel yang ada di rumah, yang saya percaya saudara mempersiapkan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk masuk kembali dalam beribadah. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang lewat Roh Kudus-Nya mempersiapkan saudara dan saya untuk hari Minggu ini, minggu kedua pada bulan Juli, tanggal 12. Saya akan sharekan firman Tuhan buat kita semua, biarlah ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Dan saya berdoa biarlah terpatok di dalam hati batin ini manusia baru ini, sehingga kita tetap bertahan dan berjuang terus sampai finish strong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu kedua ini pada bulan Juli. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, sayangnya Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kami boleh ada sebagaimana ada sekarang, itu semuanya bukan jasa-jasa kami, tapi karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami. Dan sekarang kami akan terima kembali firman pemberitaan, dan hamba yang akan men-sharekan bagi jemaat. Dan biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Kuduskan, sucikan, urapi dengan pengurapan yang baru, dan biarlah dikomunikasikan dengan secara sederhana dapat dimengerti, dan dia tertanam di dalam hati, terpatok di dalam hati, jadi roh dan hidup membentuk kehidupan kami. Tetap berjuang di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari pertama, pertengahan, sampai pada akhirnya, semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kasih tema bertahan dan berjuanglah. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi sekarang kita dituntut untuk tetap bertahan, ya, dan berjuang. Bukan sekedar bertahan saja, tapi berjuang. Nah, saya ambil dari surat kiriman Paulus kepada Timotius, pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 7. Ya, sekali lagi, 2 Timotius 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yang berkata demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat yang ketujuh, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya membaca, merenungkan, dan melakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Ayat yang pertama dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Nah, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dikatakan, kita sudah terima kasih karunia, tapi jangan sia-siakan. Nah, kita untuk jadi kuat, kita dengan kekuatan kasih karunia yang saudara dan saya sudah terima. Katakan amin. Nah, ada
ada berapa hal seorang prajurit dikatakan tidak boleh memusingkan tentang penghidupannya. Seorang olahragawan juga dia harus perhatikan aturan-aturan di dalam pertandingan. Dan seorang petani kerja keras dan dia akan menikmati hasil daripada kerjanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini membutuhkan suatu perjuangan. Ya. Seperti kita telah membaca tadi dari ayat 1 sampai ayat 7, kita lihat kekuatan Timotius berasal dari Roh Kudus. Roh Tuhan yang mendukung setiap hari dalam tugas-tugas pelayanannya yang penuh dengan tantangan. Tugas pertama dalam pelayanannya adalah mempercayakan apa yang telah ia terima. Ya. Begitu juga saudara dan saya mempercayakan. Kalau di 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, yang kedua dikatakan, demikianlah orang memandang kami, hamba-hamba Kristus yang dapat dipercayai. Kepadanya, kepada saudara dan saya dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Jadi kita tidak boleh bocorkan. Ya, kita hanya ngomong melalui doa kepada Bapa kita di surga, kepada Yesus Kristus, kepada Allah Roh Kudus. Ya, kita dipercayakan saudara. Demikian juga kepada Timotius, Rasul Paulus kasih surat buat dia. Dan dia harus mempercayakan apa yang telah ia terima. Apa yang dia dapat dari Tuhan harus dan sangat penting bagi dia dengan teliti mempercayakan kepada seseorang, kepada orang percaya yang rela dan mampu serta kudus, bahkan dapat dipercaya. Amin. Nah, surat Paulus ini menekankan dan mempertegas bahwa Timotius diberi kuasa untuk melakukan hal yang sama seperti Rasul Paulus. Jadi apa yang menjadi kerinduan di dalam hati Rasul Paulus, Timotius kerjakan seperti apa yang dia kerjakan juga. Nah, buat saudara dan saya, sama juga. Apa yang Tuhan Yesus sudah beri buat saudara dan saya, apa yang Yesus rindukan untuk kita lakukan tepat seperti yang dia mau. Nah, kita belajar sekarang. Bukan mau-maunya kita. Oh, saya sudah diurapi, saya lakukan. Tapi walaupun saudara dan saya sudah diurapi, kita kerjakan, percayakan kepada mereka seperti apa yang Tuhan mau. Dan memang ini tidak mudah. Perlu perjuangan, saudara, dalam ketepatan. Nah, surat ini berperan sebagai sumber kewibawaan bagi jemaat-jemaat, termasuk jemaat Immanuel. Setiap anggota jemaat Immanuel, ini dia ini. Suatu mata rantai pelayanan yang dibangun lewat penyampaian Injil secara teliti. Ini teliti, saudara. Gak sembarangan. Ya. Nah, pelayanan Timotius nampaknya tidak menimbulkan iri hati. Kenapa? Hal ini menuntut karena ada penderitaan di sana. Dikatakan ayat 3 yang berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Itu dia. Memang banyak tantangan ini. Kalau banyak berkat tentu orang, wah, kenapa dia diberkati? Wah, luar biasa. Tapi kalau menderita, wah, belum tentu banyak orang yang ambil bagian. Oh, saya juga mau menderita. Nah, itu ayat 3 berkata. Terus keutuhan hidup ayat yang keempat berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini keutuhan hidup ini.
nggak pusing. Waduh, gimana nanti ya, gimana saya, gimana. Enggak. Dia tidak pertanyakan, tidak memusingkan kehidupan diri sendiri dan keluarga. Yang utama, dia kerjakan apa yang disuruh komandannya. Komandan, saudara, dan saya, karena kita prajurit Kristus adalah Kristus. Nah, terus yang berikutnya, latihan keras, ayat yang kelima, berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau mau jadi juara, harus banyak latihan. Juara contohnya 100 meter kita lari, sprint. Tapi kita berlatih lebih daripada 100 meter, mungkin 500 meter. Atau mungkin 300 meter. Supaya dalam lari cepat 300 meter, konstan. Nah, begitu masuk pada 100 meter, wah, kita pasti jadi juara ini, saudara. Jadi latihan keras. Saudara dan saya dilatih oleh Tuhan sekarang. Dan yang berikutnya, kerja keras. Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Walaupun kita dirumahkan, ayo kita kerja keras. Beritakan firman. Karena saudara dan saya sudah dipercayakan oleh Kristus. Oleh komandan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kekasih Tuhan. Hidup kekristenan seperti halnya tadi. Seorang prajurit, olahragawan, petani. Di mana kita harus memelihara iman sampai akhir. Hidup ini penuh perjuangan. Ya, hidup ini penuh perjuangan. Banyak hal yang diperhadapkan kepada kita sekarang. Baik tantangan, hambatan, godaan, tawaran dunia yang semu, yang pada akhirnya semua itu sama sekali tidak dapat memberikan jaminan yang kekal. Jaminan hidup yang kekal ada di dalam iman pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi semua tawaran dunia, godaan dunia yang semu tidak dapat memberikan jaminan yang kekal. Tapi Yesus yang memberi jaminan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Bertahan dan berjuanglah. Sekali lagi saya mau katakan, bertahan dan berjuanglah. Apa arti yang terkandung dalam kalimat ini? Tetap mempertahankan iman kepada Kristus saat-saat di mana kita menghadapi ujian-ujian, tantangan, cobaan, bahkan maut sekalipun yang diperhadapkan kepada kita. Ya, kalau lihat tayangan-tayangan bagaimana mereka ditangkap oleh golongan-golongan keras itu ditayangkan, suruh nyangkal Yesus dan sudah di kepala mereka sudah ada ujung laras senjata. Nah, bagi mereka yang bertahan tinggal dor. Tapi yang menyangkal sudah. Dan ada satu cerita yang ada berapa orang pakai kayak baju hitam, pakai senjata, muka ditutup, cuma kelihatan mata, masuk di dalam gereja, suruh nyangkal. Dan akhirnya mereka banyak yang menyangkal, tapi ada yang tetap tinggal. Dan begitu mereka kaget bahwa ternyata mereka hanya diuji. Dan yang datang berkata itu mereka itu yang keluar itu yang tidak bertahan dan berjuang di dalam iman mereka ini. Nah, jadi dikatakan bertahan dan berjuang adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan. Amin. Saudara dan saya punya tujuan. Bertahan dan berjuang adalah suatu usaha yang memiliki daya juang untuk apa? Mempertahankan iman.
Yang ketiga, bertahan dan berjuang adalah suatu usaha keras untuk menghindari, melawan atau bangkit dan menang dari penderitaan. Nah, keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi orang percaya harus terus berjuang sampai akhir. Untuk apa? Mempertahankan kasih karunia itu. Ya. Jadi saudara dan saya, dikatakan firman Tuhan, jangan menjadi sia-sia kasih karunia yang kita sudah terima. Tapi juga kita harus bertahan dan berjuang. Pertahankan kasih karunia itu. Nah, dengan iman dan perjuangan, itu seperti contoh kehidupan Yesus di bumi. 3,5 tahun. Kalau saudara baca, luar biasa ini. Nah, salah satu bukti ayat yang menunjukkan bahwa walaupun seseorang itu benar, artinya sudah beriman kepada Yesus, tetap masih mempunyai kemungkinan tidak selamat jika mereka tidak berbuat dan bertahan sampai akhir. Ayatnya di mana? Matius 24 ayat yang ke-13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Nah, dalam memperoleh keselamatan tidak ada semboyan. Nah, ingat baik-baik. Dalam memperoleh keselamatan tidak ada semboyan. Sekali beriman pada Yesus akan selamat, atau sekali selamat tetap selamat. Tidak ada itu. Tetapi Yesus memberikan contoh bahwa keselamatan tidak hanya beriman. Maksudnya beriman pada Yesus itu penting karena satu-satunya jalan keselamatan. Melainkan harus terus bertahan dan berjuang. Melakukan perbuatan kasih dan terus berusaha setia dan taat sampai akhirnya. Itu dia saudara. Setia. Setia dalam hal apa? Kita berdoa, baca firman Tuhan, deklarasikan, lakukan, belajar lakukan dalam ketepatan. Ngomong aja sama Tuhan. Minta tolong Tuhan Roh Kudus. Pasti. Mungkin saudara dan saya berkata, oh saya nggak dengar suara. Ngomong aja. Dia hidup, dia dengar. Nanti satu saat saudara dan saya akan mengerti. Seperti ayat 7 dikatakan kepada Timotius oleh Rasul Paulus. Nah, sebagai penutup jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita minta tolong Roh Kudus untuk ambil keputusan dan pilih yang terbaik. Mulailah berjuang. Kesetiaan dan ketaatan mahal harganya. Dan pertahankanlah. Amin. Memang secara manusiawi nggak bisa, tetapi hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Setiap hal positif pasti mendatangkan yang terbaik, begitu juga sebaliknya. Berdoa, baca firman, beribadah, deklarasi, jadi saksi, dan jadi berkat bagi banyak orang. Alkitab berkata kita merupakan bau harum daripada Kristus, surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Melalui gaya hidup saudara, memang kita harus tinggal. Yohanes 15 ayat berkata, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kita nuruti dan pasti berbuah banyak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji hormat, kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Dan saya percaya semua saudara yang di rumah, yang beribadah di rumah, ketika dengar firman Tuhan ini, saudara diberkati dan dimotivasi untuk tetap bertahan dan berjuang sampai finish strong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman Tuhan yang singkat ini, yang diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7. Ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur firman Tuhan memotivasi kami karena firman itu hidup dan berkuasa
Dan biarlah Dia akan membawa kami dengan pertolongan Roh Kudus juga, membawa kami, memberi kami kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan dan berjuang hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam kasih sayang-Mu Tuhan, serahkan seluruhnya, berdoa untuk jemaat yang ada di rumah, apapun yang mereka hadapi, tantangan, godaan, tawaran-tawaran dunia yang semu, yang akan membuat mereka goyah. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena dari ilustrasi seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani luar biasa, dan biarlah itu dapat dimengerti oleh setiap jemaat dan mereka minta tolong daripada Roh Kudus, maka pasti apa yang menjadi janji Tuhan akan digenapi oleh Tuhan di dalam hidup mereka. Bagian kami bertahan, berjuang, setia, taat. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, biarlah lawatan kasih Bapa terjadi. Dan kami berdoa semua dari niat-niat golongan-golongan tertentu yang hendak merusak, kami percaya Tuhan menghalau semuanya. Berikan hikmat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Kerja, lembaga tinggi negara, baik yang dari pusat sampai kepada daerah. Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini di dalam hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, percaya Indonesia mengalami pemulihan. Apalagi di dalam saat-saat sekarang, dalam pandemi COVID-19, kami percaya itu akan berhenti pada waktunya Tuhan. Semua yang sakit disembuhkan, para dokter dan medis yang merawat beri kekuatan kepada mereka, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, perekonomian Indonesia pulih kembali ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dan kami berdoa untuk provinsi kami Kalimantan Timur, kota kami Balikpapan di mana kami berada, biarlah kesejahteraan itu nyata dan itu akan menjadi bagian juga bagi kami. Gereja-gereja Tuhan, sementara streaming juga berdoa, ya, semua jemaat-jemaat yang dibina, yang digembalakan menjadi kuat, teguh di dalam Tuhan. Berjuang terus sampai garis akhir, bertahan terus sampai garis akhir. Terima kasih, biarlah semuanya mempersiapkan jemaat yang layak untuk menyongsong kedatangan Kristus yang sudah di ambang pintu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Doa untuk anak-anak, mantu, cucu-cucu, Tuhan berkati semuanya. Makasih, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Ini bukan karena kepintaran, bukan karena kemampuan, tetapi semuanya karena kekuatan kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup ini. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang kami terima dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus. Anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan pertolongan Allah Roh Kudus nyata hari lepas hari sampai Maranatha Tuhan datang mengangkat kita dalam kemuliaannya dan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom.